Beberapa hari kemudian, bagian Opjin mendapatkan kesempatan diliput sebuah program TV yang ingin menunjukkan suasana dramatis di rumah sakit. Di sana, Dokter Oh mengingatkan kepada mereka kalau momen dramatis sangat jarang terjadi, jadi mereka tak bisa berharap banyak. Namun tak lama Dokter Oh mendapat pasien darurat yang dibawa Dokter Miung. Melihat kejadian itu, kru TV langsung merekam momen itu. Dokter Miung yang melihat itu mengambil kesempatan dan langsung diwawancarai. Bahkan si pasien yang ditolong Dokter Miung malah minta agar Dokter Miunglah yang menangani persalinannya dibandingkan dengan Dokter Kong yang senior. Karena saat ini mereka sedang direkam, Dokter Kong pun mengalah dan mengizinkan Dokter Miung yang menangani pasien itu dan diliput untuk program TV itu. Bahkan demi ambisinya untuk tampil dramatis di kamera, Dokter Miung tak menghiraukan peringatan Dokter Oh yang mengatakan kalau pasien itu harus dioperasi karena usia si pasien yang sudah tua dan akan sulit melakukan persalinan normal. Namun Dokter Miung tak mau tahu, dia mau persalinan normal karena dia sudah berjanji kepada mereka dan minta Dokter Oh menurut saja. Di tempat lain, Jail dan Dokter Eum yang sedang santai tiba-tiba dimarahi Dokter Jo. Dokter Eum dimarahi karena lupa memasukkan jadwal pasien yang sudah dia minta minggu lalu. Dia dimarahi dan dibilang senior yang memberi contoh buruk untuk juniornya. Padahal tugas itu sebenarnya tugas Jail, namun dia lupa. Dokter Eum tak memberitahu kebenaran itu dan minta maaf kepada Dokter Jo. Jail yang merasa bersalah minta maaf ke Dokter Eum yang dimarahi karena kesalahannya. Namun Dokter Eum malah tak marah kepada Jail dan itu membuat Jail kagum kepada kebaikan Dokter Eum. Berbeda dengan Dokter Cha yang justru terus menelpon Dokter Kim dan mengingatkan untuk mengecek semua tugasnya. Sikap itu malah membuat Dokter Kim kesal karena merasa dianggap tak bisa mandiri. Padahal dia juga ragu dengan kemampuan Dokter Cha yang selalu menolak menjawab pertanyaannya. Jail pun mengingatkan Dokter Kim kalau sikap Dokter Cha itu baik. Dia hanya ingin memastikan tugas mereka tidak salah karena jika ada kesalahan, merekalah yang akan dimarahi. Sementara Piu dan Dokter Oh malah iri dengan mereka karena senior mereka, Dokter Miung yang tak bekerja dan membebankan tugasnya kepada mereka. Malamnya saat akan makan bersama, Dokter Do ingin memberitahu ke saudaranya kalau dia menyukai Dokter Oh. Namun dia membatalkannya karena masih ragu. Di meja makan, Jo Yeong terlihat sangat senang karena hasil embrionya berhasil dan mendapatkan 4 yang berkualitas bagus. Dan karena hasil implantasinya masih di minggu depan, Jo Yeong dan suaminya ingin liburan untuk mengurangi stres. Keesokannya, karena progres bayi tabung kakaknya makin bagus, Dokter Oh membuat tabungan agar kelak saat kakaknya melahirkan, dia punya uang untuk memberikan hadiah kepada keponakannya. Saat selesai, Dokter Do datang menitipkan roti kesukaan Ju Yeong dan minta Dokter Oh memberikannya karena dia tak bisa pulang. Melihat Ju Yeong diberi hadiah, Dokter Oh pun cemburu karena dia juga suka roti dan kembali mengungkit janji untuk mentraktirnya kepiting. Dokter Do pun yang baru ingat minta maaf dan mengajak Dokter Oh makan berdua besok jam 10 malam. Tanpa basa-basi, Dokter Oh pun sangat senang dan menerima tawaran itu. Bahkan saking senangnya, dia tak sadar sedari tadi dia ditelepon. Sementara di ruangan Dokter Kim dan Jail dipanggil dokter magang yang melakukan kesalahan. Namun untungnya kesalahannya bukanlah hal yang fatal. Setelahnya Dokter Kim memarahinya karena teledor. Apalagi memanggil mereka sekaligus padahal mereka sedang sibuk bekerja. Melihat kemarahan Dokter Kim, Dokter Jail menenangkannya dan minta dokter magang untuk tenang, bahkan dia juga akan membantu menyelesaikan tugasnya dan juga mentraktirnya. Dokter Kim pun kesal kenapa Jail tak tegas kepada dokter magang itu. Dokter Jail bilang kalau dia ingin mencontoh cara dokter Eum yang baik. Kemudian anak si pasien menyapa mereka dan bilang kalau dia mengenal Jail yang merupakan anggota boyband kesukaannya dulu. Bahkan dia tahu semua tentang boyband Jail, yaitu High Boys. Jail pun terkejut dan sangat senang ada yang mengenalnya, bahkan wanita itu adalah fans beratnya. Di tempat lain, Dokter Oh kembali diberikan tugas oleh Dokter Miung. Dia beralasan kalau dia sedang ada operasi.
Padahal setahu dokter Oh dia tak ada jadwal operasi hari itu. Yang ternyata dia melakukan operasi kecil untuk diliput acara TV itu. Sementara dokter Kim dan Cha malah berdebat tentang tugas mereka. Terlihat kalau dokter Kim meragukan kemampuan dokter Cha. Apalagi saat dia bertanya, dokter Cha malah memberikannya sebuah buku dan minta mencarinya di sana. Malamnya saat kru TV ingin meliput pasien, dokter Myung yang sudah pulang malah minta agar dokter Oh video call dan memberikan pemeriksaan online agar dia tampak sangat peduli dengan pasien itu di depan kamera. Namun dia malah menambah tugas dokter Oh untuk memeriksa pasiennya setiap 1 jam. Di tempat lain, Jae-il ditelepon dokter Do karena dokter magang tak datang ke ruangan operasi. Kemudian Jae-il menelpon dokter magang bernama Namdong. Ternyata dia salah masuk ruang operasi. Dan karena Jae-il yang ingin jadi senior baik, agar dokter Namdong tak dimarahi, dia telah memberitahu dokter Do kalau dokter Namdong sedang ada tugas di bangsal. Kemudian saat mereka berkumpul, dokter Kim dan Oh yang kesal ke dokter senior mereka membuat emosi mereka meledak-meledak. Kemudian dokter Oh memarahi Jail yang mencoret kertas pasien dengan tanda tangannya. Karena dokter Oh tak tahu, dia pun minta dokter Kim memberitahu betapa populernya grup bandnya. Bahkan pasiennya adalah fans beratnya. Dan karena itu dia ingin memberi tanda tangannya kepada fansnya itu. Kemudian saat jaga malam, Kim mendapat pasien yang mengalami pendarahan. Namun saat dicek, dokter Cha bilang itu adalah pendarahan ringan dan tak serius. Namun dokter Kim yang yakin itu pendarahan aktif memastikannya lagi ke dokter Cha. Namun dokter Cha tetap yakin itu bukan pendarahan aktif dan mereka hanya perlu memantaunya secara bertahap. Namun saat menulis laporan, dokter Kim ragu dengan hasil pemeriksaan dokter Cha dan yakin itu adalah pendarahan aktif. Bahkan karena yakin, dia sampai menelpon dokter Jo untuk memeriksanya. Namun ternyata itu memanglah bukan pendarahan aktif. Dan karena itu dokter Jo jadi marah besar. Dan yang jadi pelampiasannya adalah dokter Cha yang dituduh tak becus karena tak membantu dokter Kim bahkan sampai menelponnya. Namun saat dokter Kim minta maaf ke dokter Cha yang kesal malah pergi meninggalkan dokter Kim. Sementara di tempat lain, dokter Oh mengingatkan dokter Do kalau hari ini adalah janji makan mereka. Dan minta kali ini mereka harus benar makan bersama. Kemudian dia dipanggil yang ternyata pasiennya sudah harus melahirkan. Karena dokter Myung tak bisa dihubungi, dokter Oh pun membantu persalinan pasien itu. Namun sesuai pemeriksaan dokter Oh kemarin, pasien ini pasti sulit bersalin normal. Karena sudah 3 jam mereka mencoba bersalin normal, bayinya tak kunjung keluar, bahkan sang ibu sudah sangat lelah dan membahayakan si bayinya. Sementara di tempat lain, dokter Namdong ditelepon dokter Jail tentang tugas dokter Namdong yang belum selesai. Namun dokter Namdong yang tahu dokter Jail baik dan gampang dibodohi, pura-pura mengecek laporannya padahal dia sedang bersantai. Dia juga bilang ke temannya kalau dokter Jail sangat gampang dimanfaatkan. Namun tanpa dia sadar, ternyata sedari tadi dokter Do ada di sana dan mendengar semua perkataannya. Bahkan Jail juga ada di sana. Karena merasa bersalah, dokter Namdong berusaha minta maaf pada Jail. Namun Jail malah tetap bersikap baik, bahkan dia juga sudah menyelesaikan tugas dokter Namdong. Namun saat dokter Namdong pergi, Jail pun langsung menangis. Karena Jail sedih, dokter Do menemaninya mencari udara segar. Bahkan dia ingin memarahi dokter Namdong, namun Jail melarangnya karena dia akan menyelesaikannya sendiri. Lalu tiba-tiba Jail bercanda bilang ke dokter Do kalau dia mencintai dokter Do. Tentu dokter Do geli mendengarnya lalu kabur dari Jail. Kembali ke dokter Oh, pasiennya masih juga belum berhasil melahirkan, ditambah lagi posisi bayinya sudah terlentang. Namun saat dokter Myung ditelepon, dia malah tetap minta persalinan normal, padahal dokter Oh sudah bilang kalau dia harus segera dioperasi. Kemudian saat dokter Myung datang, di depan kamera, dia tiba-tiba marah ke dokter Oh karena tak segera mengoperasi pasiennya dan membuat dokter Oh yang tampak salah di depan kamera. Dokter Oh sudah sangat kesal, namun dia masih coba bertahan.
Sementara itu, Dokter Do yang memesan bunga untuk makan malam mereka harus sial karena kurirnya kecelakaan dan bunganya rusak. Bahkan meja yang dia sudah pesan ternyata salah tanggal dan tak bisa pesan lagi karena sudah penuh. Kembali ke Dokter Oh, mereka sedang melakukan operasi, namun sepanjang operasi Dokter Miyung terus menatap Dokter Oh seakan meledeknya. Namun saat operasi selesai, di depan kamera, dia memuji Dokter O dan bertindak seperti senior yang baik. Saat itu Dokter O sudah sangat kesal dan ingin memakinya, namun lagi-lagi dia tertahan. Sementara Dokter Kim yang merasa bersalah mendatangi ruangan Dokter Cha untuk minta maaf. Dokter Cha sudah memaafkannya, namun karena Dokter Kim masih merasa bersalah, dia berjanji ke depannya dia akan selalu bertanya kepada Dokter Cha. Sontak Dokter Cha kaget karena itu akan merepotkannya. Dia pun bilang kalau dia juga masih tahap belajar dan menunjukkan semua bukunya. Dokter Kim pun malah tersenyum karena buku itu semuanya sudah dia baca. Dokter Cha pun jadi marah kepadanya, namun Dokter Kim terus tersenyum. Kembali ke Dokter Oh, dia menyalakan mesin print dan mengetik surat pengunduran dirinya dengan beralasan kalau dia sudah tak sanggup lagi menahan emosinya melihat tingkah Dokter Miyung. Namun saat suratnya berhasil di-print, tiba-tiba muncul Dokter Piu yang langsung merobeknya. Piu mengingatkan Dokter Oh kalau dia mundur sekarang, dia akan rugi. Karena bulan Desember 2 bulan lagi dan dia akan melewatkan bonus mereka yang lumayan banyak. Karena Dokter Oh butuh uang, walau dia kesal, dia memilih bertahan untuk dapat bonus uang itu. Namun rasa kesalnya kembali bertambah karena Dokter Do menelponnya dan mengabarkan kalau makan malam mereka dibatalkan. Keesokannya, karena semalam mereka sial dan itu sesuai dengan prediksi horoskop, jadi hari ini mereka akan mencoba menyesuaikan horoskop lagi agar mereka tidak sial. Jadi hari ini mereka libur dan sesuai horoskop, mereka harus senang-senang, minum-minum, dan berkaraoke. Saat berkaraoke, Jail memamerkan kemampuannya saat jadi idol K-pop dulu. Teman-temannya terkesima melihatnya. Namun tiba-tiba Dokter Kim yang mabuk ikut dance Jail dan tahu semua gerakannya. Yang ternyata Dokter Kim adalah fans grup K-pop Jail. Namun dia gengsi mengakuinya kepada Jail. Kemudian saat tinggal mereka berdua, Jail terus menggoda Dokter Kim yang masih gengsi mengakuinya. Lalu Dokter Kim pun mengakuinya kalau dia memang fans grup mereka. Namun bukan kepada Jail, namun kepada rekannya. Sementara Dokter O yang jalan pulang berpapasan dengan Dokter Do. Dokter O masih kesal karena Dokter Do membatalkan makan malam mereka dan yakin dia membatalkannya karena dia ingin menghindarinya. Karena Dokter O terlihat kesal, Dokter Do pun memberanikan diri memberitahu makan malam batal karena bunga pesanannya rusak dan salah tanggal saat memesan meja. Namun Dokter O masih tak percaya. Lalu untuk meyakinkannya, Dokter Do memberanikan diri dan bilang kalau dia menyukai Dokter O. Mendengar itu, Dokter O pun sangat senang dan akhirnya mereka resmi pacaran. Lalu saat mereka mau masuk rumah, pegangan tangan mereka harus dilepas agar kakak mereka tak tahu. Tapi mereka baru ingat kalau rumah kosong karena kakaknya sedang liburan. Sontak Dokter Do pun jadi takut berduaan saja dengan Dokter O di rumah dan pamit untuk tidur di rumah sakit saja. Dokter Oh pun memahaminya, lalu dia mengantar Dokter Do ke bawah, namun di lift dia langsung menciumnya. Beberapa hari kemudian, akhirnya hasil syuting mereka sudah tayang, namun saat dilihat, ternyata yang paling banyak disorot adalah Dokter Miyung dan Dokter Oh hanya tampak sekilas saja. Tentu Dokter O sangat kesal dan rekannya pun menertawakannya. Namun sialnya lagi, saat mau pulang, dia berpapasan dengan Dokter Miyung yang menyombongkan siarannya. Karena sudah sangat kesal, saat Dokter Miyung jalan, Dokter O menahan pintu yang membuat Dokter Miyung kejedut pintu. Namun Dokter O pintar dan langsung menyalahkan orang yang lewat. Dan episode 9 pun berakhir.
Oke guys, makasih udah nonton. Sampai jumpa di episode 10 besok. Jangan lupa like and subscribe agar kalian gak ketinggalan. Sekian, terima kasih.